Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, menginjak pada kajian kita yang ke-35, temanya masih sama tentang Sirah Nabawiyah. Untuk menghemat waktu, monggo Ustadz Ridwan, waktu dan tempat saya aturakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di siang ini, hari Senin 14 Februari tahun 2022, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita dari materi yang ada di buku Sirah Nabi SAW karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk pada bahasan tentang anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau akan menyebutkan, selain menyebutkan anak-anaknya, kemudian juga menyebutkan urutannya. Oleh karena itu, maka kita coba cermati dengan baik anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mulai di sini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 anak laki-laki. Beliau memiliki 3 anak laki-laki, dan 3 anak tersebut yang pertama adalah Al-Qasim. Yang dengan inilah kita kenal Nabi Muhammad SAW diberi kunyah. Jadi kunyah beliau Abul Qasim. Kunyahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abul Qasim. Dilahirkan sebelum kenabian. Qasim ini dilahirkan sebelum kenabian, artinya dilahirkan sebelum Nabi SAW menginjak usia 40. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi usianya saat Nabi SAW punya anak Qasim belum menginjak usia 40. Nah, kemudian Qasim ini meninggal saat berusia 2 tahun. Itu sebabnya wajar kalau kita sekarang mendapati banyak kaum muslimin tidak mengenalnya, karena memang meninggal pada saat usia balita. Tapi tentu ini bukan menjadi pembenaran. Artinya kenapa kok Fatimah lebih populer? Ya, karena Fatimah satu-satunya putri Nabi SAW yang hidup sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Semua putra dan putri Nabi SAW wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tapi ada yang masih anak-anak dan ada yang sampai menginjak dewasa dan berumah tangga. Sementara Fatimah masih hidup saat Nabi Muhammad SAW lahir. Wafat. Saat Nabi Muhammad SAW wafat, Fatimah masih hidup. Itu bisa jadi salah satu alasan kenapa Fatimah lebih populer. Tapi bagi kita yang belajar Sirah Nabawiyah, tentu idealnya kita mengenal semuanya. Ada yang mengenal putra-putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tanpa dibedakan ini sampai tua atau ini hanya sampai anak-anak. Kalau itu semua anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya
sudah sepantasnya kita mengenalinya. Karena semuanya sama, semuanya adalah anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang kedua setelah Al-Qasim, yang kedua adalah Abdullah. Disebut juga At-Thayyib atau disebut juga dengan At-Thahir. Salah satu yang menjelaskan alasannya adalah bahwa Abdullah ini dilahirkan setelah kenabian. Artinya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Ini Abdullah. Imam Nawawi kemudian menyebutkan ada yang berpendapat bahwa At-Thayyib dan At-Thahir bukanlah Abdullah. Jadi ada yang berpendapat bahwa At-Thayyib dengan At-Thahir itu bukan Abdullah. Tapi kata Imam Nawawi, yang lebih tepat, yang lebih benar adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa Abdullah itu adalah At-Thayyib dan At-Thahir. Jadi ini orang yang sama. Dan kalau Imam Nawawi sudah sampai mengatakan begitu, itu artinya beliau sudah menelaah. Ya, beliau menelaah, mengkaji, lalu melihat pendapat-pendapat yang ada, dan kemudian beliau menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dengan kesimpulan tersebut. Ini anak yang kedua. Kita bicara anak laki-laki ya. Kita belum bicara urutan keseluruhan anak laki, anak perempuan, keseluruhannya. Kita baru membahas anak-anak laki ya. Jadi dari Nabi SAW yang tiga, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah. Lalu yang ketiga ada Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bukan sekedar seperti Abdullah dilahirkan setelah kenabian, artinya dilahirkan sesudah Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi dan rasul dan usianya berarti 40 tahun. Bahkan Ibrahim ini dilahirkan di Madinah. Nah, kalau sudah di Madinah berarti kita sudah bisa bisa melihat bahwa ini peristiwanya bukan cuma sekedar ya jadi bukan sekedar sudah kenabian, tapi sesudahnya lagi. Wajar kalau urutannya seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, urutannya Al-Qasim dulu, kemudian Abdullah, baru Ibrahim. Ini urut berdasarkan waktu. Urut berdasarkan waktu kelahiran. Al-Qasim sebelum kenabian, Abdullah sesudah kenabian, Ibrahim sesudahnya lagi. Jadi ini urut. Ya. Urut berdasarkan waktu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar, jelas Al-Qasim. Kemudian yang lebih muda atau adiknya Abdullah. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada Ibrahim. Ini kata Imam Nawawi, dilahirkan di Madinah pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan di Madinah. Ya, pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan cuma setelah kenabian, tapi setelah hijrah. Ketika Nabi SAW hijrah, usianya 53 tahun. Berarti kalau ditambah 8, usia Nabi SAW saat itu, kalau 53 tambah 8, berarti setelah 60. Ya. Kemudian disampaikan di sini oleh Imam Nawawi dan meninggal di sana. Meninggal di Madinah. Nah, terus kalau
Al-Qasim dengan Abdullah meninggal di mana? Meninggal di Mekah. Ibrahim yang meninggal di Madinah. Ya, meninggal di Madinah pada tahun 10. Berarti usianya menginjak tahun kedua. Artinya sudah tahun kedua. Dan seperti yang disampaikan di sini, saat ia berusia 17 bulan atau 18 bulan. Jadi belum genap 2 tahun. Tadi tahun ke-8, wafatnya tahun ke-10. Ya, tidak genap 2 tahun. Ya, sekitar 17 atau 18 bulan. Nah, ini 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang lagi, putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Al-Qasim yang lahirnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika itu Al-Qasim meninggal di usia 2 tahun. Yang kedua Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir. Dilahirkan setelah kenabian, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu yang ketiga Ibrahim yang dilahirkan sesudahnya lagi, yaitu di Madinah pada tahun ke-8 Hijriah, atau pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan wafatnya tahun ke-10. Jadi dari tahun ke-8 ke tahun ke-10 sekitar 2 tahun. Atau lebih tepatnya sekitar 17 atau 18 bulan. Tidak genap 2 tahun. Ini putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita beralih ke putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, putri-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, putri-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini siapa saja? Ya, putri-putrinya ini. Yang pertama ada Zainab yang dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdul Syams. Ini artinya ini adalah sepupunya Zainab, atau ya, anak dari bibinya. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid. Oh, maaf ini. Tadi kurang geser ya. Ya, saya ulang lagi. Ini putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi putranya 3, putrinya 4. 4 putri ini, yang pertama Zainab. Dan Zainab tidak seperti putra-putra Nabi SAW. Putri-putri Nabi SAW semuanya alhamdulillah tumbuh. Bukan cuma sampai pada kanak-kanak, remaja, sampai berumah tangga. Makanya nanti kita akan lihat 4 putri Nabi SAW itu kita bisa melihat siapa suaminya. Sampai bukan cuma sekedar sampai tumbuh dewasa, tapi siapa nama suaminya bisa kita kenali. Sementara anak-anak Nabi SAW semuanya meninggal pada usia masih balita, 2 tahun, 17 atau 18 bulan, atau 1,5 tahun. Ya, meninggalnya di usia-usia yang nggak jauh dari itu. Sementara putri Nabi SAW tumbuh dewasa. Kita lihat di sini, yang pertama Zainab. Yang kedua Fatimah. Tadi kalau Zainab dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syams.
Nah, sementara Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita melihat nama-nama ini seperti ini, sambil berproses untuk belajar mengenali hubungan-hubungan. Seperti ini disebutkan, ini anak bibinya, berarti kan sepupu. Kalau bahasa kita, oh ini anaknya bule, ya, anaknya bude, ya. Ini pernikahan dengan sepupu. Sementara Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Fatimah itu menikah dengan, ya, kita bisa lihat atasnya, Ali adalah Abu Thalib, dan Abu Thalib masih bersaudara dengan Abdullah, bapaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini, Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, digabungkan sekaligus Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Keduanya, Ruqayyah maupun Ummu Kulthum, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Boleh nggak digabungkan? Ruqayyah dan Ummu Kulthum digabungkan? Tentu tidak boleh. Maka di sini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi bahwa Utsman bin Affan itu menikahi Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah wafat. Setelah Ruqayyah wafat, lalu Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulthum. Nah, karena Nabi SAW menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan, lalu Utsman bin Affan ini dijuluki Dzun Nuraini. Dzu yang artinya pemilik, An-Nuraini. Nur itu cahaya, Nurain dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Karena dua-duanya adalah putri Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Ini menjadi salah satu keutamaannya Utsman bin Affan. Sama dengan kalau di atas, satu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menikah dengan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang istimewa pada Utsman bin Affan, menikah sampai dua putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi SAW sebagai orang tua untuk kedua putrinya ini tidak mungkin sembarangan milih orang. Ya, dan ini nggak usah jauh-jauh orang sekelas Rasul SAW. Kita saja, Bapak Ibu sekalian, kalau punya putri, kan pasti berpikir keras. Mau menikahkan putri dengan siapa itu nggak mungkin sembarangan. Artinya kita yang dari sisi pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, ya masih seperti inilah. Kan nggak mungkin dibandingkan dengan Rasul SAW. Nah, kita yang seperti ini saja
ketika punya putri, itu pasti milihkan anak untuk putrinya dengan sangat hati-hati. Nggak mungkin sembarangan. Ya, nggak mungkin sembarangan. Artinya nggak mungkin, pokoknya cari yang penting laki-laki. Ya, nggak mungkin. Dan semua pasti milihkan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Bahkan maaf, mungkin kalau seandainya putrinya pun agak kurang baik, artinya bukan orang yang taat beragama dengan baik, tetap milih dan tetap cari calon suami yang baik. Artinya, saya ingin supaya pesan ini sampai kepada jamaah sekalian, bagaimana kita melihat Utsman bin Affan yang dimuliakan oleh Nabi SAW, salah satunya dengan putrinya. Bayangkan, Ruqayyah sudah menikah dengan Utsman bin Affan, kemudian meninggal. Terus setelah itu, Nabi SAW menikahkan putrinya Ummu Kulsum, menikah dengan Utsman bin Affan. Ini kan bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan, orang seperti Utsman bin Affan. Nah, dalam syariat kita tidak boleh menggabungkan keduanya sekaligus. Nah, menggabungkan keduanya sekaligus enggak boleh. Artinya menikahi adik dengan kakak sekaligus. Tapi kalau menikahi kakaknya dulu, kemudian meninggal, lalu menikahi adiknya, ini boleh kan? Atau sebaliknya, menikahi adiknya dulu, kemudian meninggal, lalu menikahi kakaknya, dibolehkan. Termasuk menggabungkan antara seorang wanita dengan bulenya atau budenya sekaligus nggak boleh. Tapi kalau salah satu di antaranya kemudian meninggal, lalu menikah lagi, nah itu kondisinya berbeda. Kalau langsung digabungkan dua-duanya, nggak boleh. Kalau menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sekaligus dalam satu waktu, nah ini nggak boleh. Artinya tidak boleh menikahi kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa lihat di sini ada penjelasan tambahannya di bawah. Ruqayyah meninggal pada peristiwa Perang Badar di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Dan ini nanti berhubungan dengan instruksi atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Utsman bin Affan tinggal di Madinah, merawat istrinya. Nah, kemudian Ummu Kulsum meninggal pada bulan Sya'ban pada tahun ke-9 Hijriah. Maka tadi disebutkan setelah menikahi Ruqayyah, kemudian menikahi Ummu Kulsum, keduanya wafat di sisinya, maksudnya di sisi Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal pada tahun kedua Hijriah. Setelah itu Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, 7 tahun kemudian, Ummu Kulsum meninggal. Yang satu meninggal di bulan Ramadan, itu Ruqayyah. Ummu Kulsum meninggal di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Ya, sebentar lagi nih ya. Setelah bulan Rajab kan bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ya. Nah, ini keempat putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat penjelasan lanjutannya. Karena ini masih perlu diberi keterangan.
Kita lihat paragraf berikutnya. Imam Nawawi mengatakan, jadi putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Dan kita lihat di sini, kata Imam Nawawi, tanpa ada perbedaan pendapat. Artinya semua ulama sepakat. Putri Nabi SAW itu ada 4. Nah, sekarang kalau putra gimana? Sedangkan putra beliau ada 3 menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena ada yang berpendapat berbeda dengan itu. Tapi kata Imam Nawawi, menurut pendapat yang sahih, wafatnya jumlahnya ada 3. Nah, sekarang jadi 3 dengan 4, 7. Nah, sekarang kita lihat urutannya. Nah, yang pertama dilahirkan adalah Al-Qasim. Jadi kalau kita membuat urutan, anak pertama itu Al-Qasim. Kemudian Zainab. Anak kedua Zainab. Lalu anak ketiga Ruqayyah. Kemudian anak keempat Ummu Kulthum. Lalu yang kelima Fatimah. Nah, tetapi kata Imam Nawawi diriwayatkan bahwa Fatimah lebih tua dari Ummu Kulthum. Jadi urutannya setelah Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulthum. Yang pada urutan keempat dan kelima ada perbedaan pendapat. Nah, ini disebutkan oleh Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Abu Muhammad Al-Hafidh. Nah, kemudian dalam Islam terlahir artinya setelah Nabi Muhammad SAW menerima risalah Islam ini, lahirlah Abdullah di Mekah. Ini berarti yang ke-6. Kemudian Ibrahim di Madinah. Berarti ini yang ke-7. Coba kita ulang lagi urutannya. Yang pertama Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Ini 3 ini sepakati. Lalu yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, atau ada yang mengatakan Fatimah kemudian Ummu Kulthum. Jadi Fatimah itu nomor 4 atau nomor 5. Nah, ada yang mengatakan Fatimah dulu, baru Ummu Kulthum. Artinya Fatimah nomor 4, Ummu Kulthum nomor 5. Nomor 6-nya Abdullah, nomor 7-nya Ibrahim. Nah, selanjutnya, dari 7 ini, tadi kan kita sebutkan 7, dan ini kata Imam Nawawi pendapat yang lebih sahih. 3 laki-laki, 4 perempuan. Dengan urutan yang baru kita sebutkan, mereka semua terlahir dari Khadijah. Ya, dari 7 itu, semuanya terlahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Berarti dari Khadijah 6. Kecuali Ibrahim kan berarti 7 kurangi 1. Kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Bukan dari Khadijah. Nah, ini berkaitan dengan 7 anaknya tadi. 7 itu 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi 7. Selanjutnya yang terakhir
mereka semua meninggal. Lihat, yang 7 itu mereka semua meninggal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi kalau kita bayangkan, Nabi SAW itu hidupnya dikelilingi orang-orang yang dekat dengan beliau dan semuanya wafat pada saat beliau masih hidup. Ayahnya wafat, alam yajidka yatiman fa'awa, beliau yatim. Setelah ibunya wafat, kakeknya Abdul Muthalib wafat, pamannya Abu Thalib wafat. Setelah itu putra-putrinya semuanya wafat. 6. Dan mereka wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi yang semua ini wafat kecuali Fatimah. Jadi mereka semua meninggal sebelum Nabi SAW wafat kecuali Fatimah. Fatimah masih hidup 6 bulan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat yang paling sahih dan paling masyhur. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita pahami anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa lihat ulasan Imam Nawawi yang sangat ringkas ini, tapi isinya sangat mendalam. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.